Oke, waktu sekarang sore hari, mendung-mendung, hujan rintik-rintik, kayaknya asik nih kalau makan Indomie. Iya, nah kita coba analisa ICBP ya hari ini. Eee, Sempat terpantau, eee, ada akumulasi yang lumayan besar dari awal bulan kurang lebih. Dan sekarang, posisinya lagi menarik nih di JPP. Oke, seperti biasa kita coba view besarnya dulu. Coba kita lihat pakai time frame weekly. Oke. Nah, oke, di time frame weekly terlihat, sempat melemah ya uptrend line-nya. Sebelumnya di sini, sebelumnya kenceng, lalu sekarang mulai sideway. Nah ya, CBP sempat jebol. Nah, waktu jebol ini saya pikir, wah mau ini nih, ini kayaknya mau turun nih, apa mungkin akan seperti Unilever? Nah, apakah mungkin akan mulai melanjut apa, memulai downtrend channel-nya? Ternyata masih ada perlawanan ya, masih ada perlawanan di sini, naik lagi. Nah, saat ini membentuk pola yang, lumayan menarik kalau hit ini anggaplah kita, bilang entah IHNS atau cup and handle ya, mencari target tetap ya, kurang lebih sama. Nah, mungkin ya kembali lagi ke masa kejayaannya. Bukan tidak mungkin ya, segalanya mungkin di pasar saham kita. Oke, kembali masuk ke daily-nya. Mari kita coret-coret daily-nya. Tep, tep. Oke, masih respect sama uptrend line-nya. Ini downtrend line yang sudah di-break. Kemudian kita perhatikan kemarin dapat retracement di berapa? Oke, kemarin ternyata ini berarti, momentumnya cukup bagus ya, karena hanya sampai 0,5, sudah lanjut ke atas lagi. Nah, saat ini kita cek lagi apakah sudah menarik. Ini masih di area bull ya, maksudnya di area, eee, kalau kalau kita, entry di sini aku biasa sebutnya buy on breakout, karena memang dari structure juga CPP ini baru saja break dan saat ini sedang meretest, area neckline gitu. Kenapa disebut area? Karena memang, eee, ini ya, agak anu ya, agak kurang rapih ininya, neckline-nya. Tapi kalau misalnya kita tidak usah pakai ini, kita lihat ini aja dari retracement-nya saja. Ini, sebelum sampai ke 0,382 dia sudah mulai mengalami perlawanan. Apakah mungkin mau membuat pola continuation di atas? Nah, ini bisa kita konfirmasi apabila, misalnya, eee, masih, ada waktu dia sideway, ada akumulasi atau malah distribusi, seperti itu. Tapi bisa juga ini kayak ada momentum ya, kayak ada yang sedang sedang ditunggu karena di sini juga ada marker, earning report ya.
nggak tahu ini akurat apa enggak, mungkin teman-teman yang tahu bisa dibantu kapan LK-nya akan keluar atau memang sudah keluar atau bagaimana. Oke, kita bahas TA-nya saja, di sini teknikalnya saja. JPP, coba kita nyalakan moving average. Oh, oke. Dari moving average terlihat ini, tren yang masih kuat itu biasanya akan mantul dari EMA, 20-nya ya, EMA 20-nya itu masih direspek dengan kuat. Maka ini adalah, area, spek buy gitu loh, gitu. Nah ini, kira-kira segini, gitu. Nah, mari kita lihat akumulasinya. Salah, IC. Nah, CPP ini, dari awal bulan masif sekali ini asing yang mengakumulasi walaupun di sini terlihat crossing, namun crossing-nya itu masih normal ya, crossing yang normal, yang agak berbahaya itu kalau, ketika crossing volatility index-nya ini, naik gitu. Ini ya, volatility index-nya kalau naik itu biasanya di tektok, tidak disimpan barangnya. Kalau ini, ada sisa barangnya, seperti itu. Nah, eee, apa, eee, memang biasanya kalau, teman-teman perhatikan di IHSG itu, ini ya, asing dan institusi itu tektokan gitu loh. Itu kayak nomini lah apa atau, bisa kita sebut temennya bandar lah, seperti itu. Jadi dia punya teman lokal, mungkin ya bukan lokal per se, tapi, eee, cuman minjem ininya aja, cuman mau minjem brokernya saja, gitu. Karena, ya seperti biasalah kalau, terlalu mencolok asingnya kelihatan banget kalau, bagi yang ini ya, yang mengikuti foreign flow seperti itu. Gitu, ya tadi saya juga ngecek INDF-nya sebagai ya, induknya juga, lumayan menarik. Nah, ada 2 opsi sebenarnya kalau biasanya kan mereka jalannya bareng. Nah, eee, kalau dirasa JPP udah ketinggian, nah ini masih di bawah nih, masih baru mau jalan. Nah, pilih yang mana? Pilih JPP atau Indofood? Ke ICBP aja, karena yang akumulasinya masif, memang ICBP. Jadi, perhatikan area ini ya, ini area yang, menarik, namun, sifatnya buy on breakout ya, guys, ya. Jadi, eee, setup dan, risk-nya harus menyesuaikan. Lot sizing-nya juga jangan lupa, ketika buy on breakout tentu, tidak bisa disamakan dengan waktu buy on weakness, kecuali memang style-nya teman-teman buy on breakout dengan, risk yang sudah dipertimbangkan, ya silahkan. Itu kan, apa ya, eee, risk tolerance masing-masing lah. Ada yang sukanya kalau sudah breakout baru beli gitu loh, tapi memang breakout-nya itu kalau dibilang ya masih nanggung sih, gitu. Karena volumenya bukan kelihatan seperti ini ya, breakout pattern. Kalau breakout pattern itu, biasanya tinggi, tinggi banget gitu. Apa mungkin, sudah diakum duluan seperti itu, maka nanti mungkin jalannya pelan-pelan seperti itu. Namun ya, ini, masih menarik sih menurutku CPP kalau bertahan di atas minimal ini. Kalau dia masih di atas 0,382, bentar, nah,
Kalau dia masih bertahan di 0,382 menarik, tapi kalau misalnya dia, retrace lagi sampai ini, uptrend line-nya, misalnya, pas di 0,382-nya beberapa hari lagi gitu ya, waktu dia konsol di sini ya. Nah ini area yang lebih aman sebenarnya kalau mau ambil, karena ketika dia break dari, uptrend channel minornya ini, yang belum ya masih minor ya, karena belum jadi bener-bener jadi gitu, karena menurutku kalau dia mau, bener-bener uptrend dia harus ini kan, patahkan yang ini. Dia harus break yang ini, balik lagi, ya itu baru ini jadi uptrend, major gitu. Kalau ini sekarang masih minor, masih di dalam dari fase ininya, fase konsolidasinya gitu. Coba kita cek dari downtrend, apakah sudah di area yang bagus. Sebentar dihilangkan dulu. Oke. Nah, ini mungkin ketemu jawabannya. Ini, sekarang sedang ini ya, eee, berada di 0,50%. Di sini biasanya terjadi perlawanan sengit antara seller dan buyer. Nah, ini memang di sini akan ada, jadinya, eee, 50-50 ya, 50-50 untuk, apa namanya, peluangnya ke atas apa ke bawah. Nah, maka itu, sebaiknya kita cari indikator lain yang, eee, apa, menambah, kemungkinan, menambah potensi JPP ini untuk lanjut naik gitu. Atau tunggu saja tunggu saja dia break lagi dengan, solid, baru setelah dia di atas ini sudah, bagus volumenya dan sebagainya, baru, eee, mulai beli gitu. Ada juga, style yang seperti itu, ya gitu ya. Jadi kalau dari downtrend-nya yang sebelumnya ini, eee, rebound-nya masih di area yang, krusial lah, area yang krusial 0,5 ini, di mana bertemu, seller dan buyer. Jadi tetap, jaga resiko, ini tetap sifatnya masih, sekali lagi buy on breakout ya, karena, eee, berada di, separuh atas, gitu. Nah, kalau misalnya mau sabar lagi, gimana Mas? Nah, kalau misalnya mau sabar, anggaplah dia break of structure-nya di sini, nge-break structure yang ini, maka kita tariknya di sini. Nah, kita tarik, retracement-nya di sini. Nah, ambil ketika dia balik ke sini. Wah, apa bisa ke sana? Ya bisa, kalau kalau ternyata waktu di sini seller yang menang, ya dia akan kembali ke sini untuk, ini lagi, mengembalikan ke harga yang ininya, harga wajarnya, baru mungkin nanti buyer baru ada mau beli lagi, beli, baru, naik lagi gitu. Tapi kalau lihat dari BDM-nya sih belum ada ya, belum ada buangan lah, kan memang sudah mulai mereda, ininya, apa, pembeliannya sudah sedikit. Itu ya kira-kira.